Pertama, pengertian koperasi, simpanan, dan pinjaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggota dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah atau tidak bermaksud mencari untung. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, corporation, atau bahasa Belanda, corporati, artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Di Indonesia, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 nomor 12 tentang pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi, orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama. Sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman, atau campur tangan dari pihak lain. Koperasi atau cooperative organization bermakna organization owned by and operated for the benefit of those using its service, atau dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk kepentingan penggunaannya, dalam hal ini adalah keanggotaannya. Koperasi yang berawal dari kata co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja, sehingga koperasi diartikan dengan bekerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kesimpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Gerakan koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen yang diterapkan pertama kali pada usahanya pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Arya Wiratmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Muhammad Hatta, yaitu Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, sehingga beliau juga disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi, Gerakan Koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres pertama di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip-prinsip koperasi. Koperasi ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dalam Kamus Populer yang diterbitkan Tulus Jaya, Surabaya, koperasi diartikan sebagai badan perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerjasama dalam hal mengatur kebutuhan bersama. Para anggotanya membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela. Dengan modal mana didatangkan barang-barang keperluan para anggota, keuntungan yang diperoleh setiap tahun dibagikan kepada para anggota dan secara kemufakatan bersama sebagai diperuntukkan dana-dana guna menggerakkan koperasi lebih lanjut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi.
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Dalam definisi ILO, terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu: pertama, koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Keempat, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Yang keenam, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Dr. Andus Arifinal Caniago dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Menurut PJV Doren, tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum. Di sini Doren memperluas pengertian koperasi, di mana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang, melainkan juga kumpulan badan-badan hukum. Definisi koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Adapun 5 unsur koperasi Indonesia, yaitu: yang pertama, koperasi adalah badan usaha. Yang kedua, koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang ketiga, koperasi Indonesia, koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang keempat, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Yang kelima, koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, koperasi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, menyediakan kebutuhan anggota. Yang ketiga, mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha. Yang keempat, mengembangkan usaha para anggota koperasi. Yang kelima, menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir ataupun lintah darat. Usaha koperasi dilakukan untuk dijalankan secara bersama. Koperasi juga dibangun dengan modal bersama. Maka, oleh karena itu, diharapkan koperasi akan lebih maju dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Koperasi dijalankan secara bersama sesuai dengan asas koperasi, yakni asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Artinya dalam menjalankan perekonomian, rakyat secara bersama atau berkelompok membentuk suatu badan usaha. Caranya, dengan mengelola modal bersama, badan usaha yang didirikan bersama ini disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya. Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Simpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan menyimpan, yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan berupa uang, barang, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai dengan perjanjian. Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang, dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu. Kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Pinjaman yang adalah yang dipinjam atau dipinjamkan yaitu barang, uang, dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpanan pinjam pada anggota sebagai pinjaman berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam rangka waktu tertentu dan membayar jasa. 2. Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota, yaitu koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dan tidak pandang status. Yang kedua, sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaan, yaitu koperasi membentuk struktur
organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada berdasarkan kekeluargaan. Yang ketiga, sifat pembagian hasil dan adil dan yang sebanding atau proporsional dengan besarnya jasa para anggota. Yang keempat, mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota. Yang kelima, prinsip kemandirian, swakarsa, dan swasembada, yaitu koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Akhir dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip penyediaan koperasi. Dan yang kedua, kerjasama antar pengabdian koperasi simpan pinjam. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya untuk mencapai tujuan. Koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer. Yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan tinggi, pemberian nasihat, dan menjaga kesinambungan anggota, dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasannya terhadap melaksanakan kebijaksanaannya dan pengelola koperasi, dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan seterusnya. Yang ketiga, manajer koperasi simpan pinjam seperti manajer di organisasi apapun harus memiliki keterampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandang jauh ke depan, dan menentukan kompromi jauh ke depan, dan pandang yang berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan rapat, anggota harus mempunyai kekuasaan tinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 Undang-Undang 25 tahun 1992. Yang keempat, koperasi simpan pinjam menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana, menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau anggotanya. Yang kedua, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Yang keempat, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota koperasi kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpan koperasi berjangka. Simpan berjangka adalah simpanan yang ada di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan waktu tertentu menurut perjanjian tersebut. Yang keenam, tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu saja yang terkait dalam perjanjian. Yang ketujuh, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka tertentu yang disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Yang kelima, koperasi simpan pinjam berdasarkan Kepmen KUKM /9/2004. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan kegiatan nomor 1, kegiatan usaha pinjam meminjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota-anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau koperasi anggotanya. Yang kedua,
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KSP. Yang ketiga, usaha unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang telah bersangkutan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut USP. Yang keempat, standar operasi manajemen bagi KSP atau USP koperasi adalah struktur, tugas, prosedur kerja simpan manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan atau paduan pihak manajemen KSP atau USP korporasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan menggunakan jasa lainnya. Selanjutnya dalam keputusan ini disebut SOM. Yang kelima, manajemen KSP atau USP koperasi adalah perangkat organisasi simpan pinjam terdiri dari rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pengurus yang menjalankan fungsi eksekutif dengan mengangkat direksi atau direktur dan karyawan atas persetujuan rapat anggota, sedangkan pengawasan menjalankan fungsi supervisi atas pengelolaan koperasi. Dari kelompok kami, saya dan Maria undur diri. Terima kasih.